Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang program aplikasi Microsoft Excel atau disebut juga yaitu program aplikasi pengolah angka. Program aplikasi Microsoft Excel ini merupakan bagian dari program Microsoft Office yang dikhususkan untuk pengolahan lembar kerja yaitu worksheet, biasa dikenal dengan istilah spreadsheet. Microsoft Excel ini di sini identik dengan pengolahan angka. Jadi kita nanti berhubungan dengan angka-angka dilakukan untuk perhitungan. Dengan menggunakan Microsoft Excel ini nanti kita bisa membuat laporan-laporan yang berupa tabel, aplikasi, buku kerja, perhitungan angka maupun menampilkan data dalam bentuk grafik dan gambar. Pengolahan database sederhana juga dimungkinkan dalam aplikasi Microsoft Excel. Microsoft Excel ini memiliki tampilan seperti ini. Ini kita jelaskan dulu, kita kenalkan dulu. Tampilan yang paling atas ini disebut dengan title bar. Ini book 1 Microsoft Excel, yang artinya bahwa book 1 ini adalah buku kerja yang pertama yang kita buka pertama. Kemudian Microsoft Excel adalah program aplikasi yang kita aktifkan. Kemudian di samping kanan ini ada minimize, restore, kemudian close, ini untuk mengatur jendela lembar kerja ini. Kemudian ini ada file, home, insert, page layout, formula, data, review, view, dan intro ini adalah merupakan tab. Jadi di dalam Microsoft Office dikenal dengan nama tab. Jadi kita memberikan nama tab home, tab insert, tab page layout, dan seterusnya. Di dalam tab ini terdiri dari grup, namanya grup clipboard, grup font, grup alignment, dan seterusnya. Kemudian di dalam tab insert juga ada grup, ada grup. Nanti ada grup clipboard juga, insert, insert table, illustration, chart, dan seterusnya. Kita klik page layout, tab page layout. Nah, ini juga terdiri dari grup. Di dalam grup-grup di sini terdiri dari ikon-ikon yang berfungsi sebagai perintah, Jadi perintah dengan cepat dengan cara yaitu kita menekan tombol klik. Sebagai contoh kita klik tab home. Kemudian di sini ada font untuk mengatur bentuk huruf, bukan huruf, dan sebagainya. Nanti kita jelaskan sambil praktek. Kemudian kemampuan dari lembar kerja Microsoft Excel ini yaitu terdiri dari kolom A, B, C, D, E, dan seterusnya yang jumlahnya yaitu 16.384. Ini kalau kita lihat dari A sampai XFD. Jadi kalau kita lihat, kita tekan kontrol, kita tekan bersamaan dengan tombol panah. Ini nanti akan langsung tampil kolom yang terakhir yaitu XFD. Ini adalah kolom yang terakhir. Untuk mengembalikan tekan tombol lagi kontrol panah ke kiri. Kemudian selanjutnya untuk kemampuan barisnya ini diberi simbol angka 1234. Ini jumlahnya 1.048.576. Kita bisa cek, kita tekan kontrol panah bawah. Ini adalah baris terakhirnya yaitu 1.048.576. Untuk kembali ke atas tekan tombol kontrol kemudian panah atas. Kemudian selanjutnya kemampuan yang berikutnya yaitu Microsoft Excel bisa digunakan sebagai pengolah data BIS. Jadi di sini kita bisa melakukan pengurutan data, pencarian data, pengelolaan data, dan lain sebagainya. Kemampuan yang ketiga yaitu bisa mengolah data statistik dalam bentuk grafik. Jadi nanti kita bisa mengisi datanya dalam bentuk angka, dalam tabel, kita rubah bentuk dalam bentuk grafik. Kemudian jenis data di dalam Microsoft Excel ini ada data label. Jadi data label itu isinya campuran angka dan huruf atau huruf saja. Jadi misalkan saya ngetik A, B, C 1
23. Ini disebut label ya. Tandanya label kalau kita enter otomatis itu rata kiri ya. Kalau kita ngetik ABC B C D kita enter itu juga rata kiri, nanti ini dianggap sebagai label. Label di sini nanti tidak bisa digunakan sebagai perhitungan. Kemudian jenis data yang kedua itu data angka atau numerik, isinya yang berupa angka saja, jadi tidak diawali dengan tanda apapun. Misalkan kita mengetikkan angka 1, otomatis ini nanti akan rata kanan ya. Misalkan kita ngetik 10 rata kanan, ini otomatis di sini rata kanan ini dianggap sebagai angka. Jadi kalau angka di sini nanti bisa digunakan sebagai perhitungan. Kalau angka ini nanti rata kiri, berarti nanti tidak bisa digunakan sebagai perhitungan. Kemudian data yang ketiga yaitu data tanggal dan jam. Data tanggal dan jam ini isinya nanti bulan, tanggal, tahun atau tanggal, bulan, tahun, tergantung setting dari komputer itu sendiri. Misalkan saya mengetikkan tanggal dengan format ya, misalkan di laptop saya ini adalah settingannya adalah internasional, berarti nulisnya bulan, tanggal, tahun. Misalkan saya ngetik bulan 12 tanggal 10 2020. Ini langsung mengatur rata kanan. Saya lihat ini rata kanan. Nah, ini dianggap sebagai data tanggal ya. Data tanggal ini bisa digunakan sebagai untuk perhitungan. Apabila kita ngetiknya ini salah ya, misalkan kita ngetiknya salah, misalkan 13 atau 14 10 2020 kita enter. Nah, ini salah penulisannya, maka ini dianggap sebagai teks karena ini rata kiri, maka ketikannya keliru. Jadi ini nanti kalau digunakan sebagai perhitungan, ini nanti hasilnya akan tidak bisa atau nanti hasilnya value ya. Kemudian selanjutnya data waktu itu jam ya, itu pemisahnya titik 2. Jadi misalkan kita ngetik jam 9 ya, titik 2 lebih 30 titik 2 00 saya enter. Nah, ini dianggap datanya data jam, ini rata kanan. Selanjutnya data formula ini nanti berupa perhitungan. Ini nanti di dalam kita mengetikkan formula nanti kita awali dengan tanda sama dengan. Sebagai contoh misalkan saya ingin menjumlahkan dari 1 dan 10 ini. Jadi formula itu diawali dengan sama dengan lebih dahulu. Sama dengan kita klik 1, kemudian kita plus tambah, kita klik 10-nya, kita enter, nanti hasilnya 11. Ini disebut dengan data formula. Ini jenis-jenis data. Kemudian di dalam pengetikan Microsoft Excel ini kita mengacu pada yang namanya cell pointer yang berbentuk kotak persegi panjang yang hitam di sini. Jadi untuk mengetikkan datanya mau diletakkan di mana? Misalkan saya ingin mengetikkan data di kolom C baris ketiga misalkan. Ya kita klik di kolom C baris ketiga di sini. Ini namanya pointer. Kemudian C3 ini namanya sel C3. Kita bacanya kolom dulu baru baris. Jadi C3. Nah, pertemuan dari kolom C dan baris ini 3 ini adalah disebut dengan sel. Maka kita membacanya sel C3. Nah, kalau kita pindahkan, kita klik, nanti di sini muncul di 4. Berarti ini sel di 4. Jadi kalau kita mengetikkan data, kita posisikan dulu, letakkan dulu pointernya di data yang kita masukkan. Kemudian ada istilah yang namanya ring. Jadi kalau ring itu adalah kumpulan perpaduan dari sel-sel. Jadi contohnya saja di sini dari B2 saya blok turun ke bawah. Nah, ini disebut dengan ring. Jaringnya itu di sini adalah ring B2 sampai B10. Ya.
Tuh, kemudian di dalam pointer ini, di dalam kursor ini di dalam Microsoft Excel itu ada tiga bentuk. Kalau kita klik posisinya di tengah sel ini, sel pointer ini munculnya plus putih, ini berarti apabila kita ingin ngeblok. Jadi kalau ingin ngeblok, posisikan kotak putihnya ini, plusnya ini di tengah, baru kita drag ke bawah. Ini adalah mengeblok. Kemudian ada tanda yang kedua, ya, kita klik di luar, ada tanda yang kedua, mouse-nya itu diletakkan di pinggir garis ini dan nanti akan berubah menjadi panah. Nah, ini panah, pokoknya di garis tepinya ini digunakan untuk memindahkan data. Misalkan di sini saya akan pindahkan, misalkan di di D2 misalnya, kita klik drag. Nah, kita akan pindah datanya kembali. Atau bisa juga data yang banyak, misalkan ini data ini kita pindah, kita blok, kemudian kita pindahkan mouse-nya sampai muncul tanda panah, kita drag. Nah, ini untuk memindahkan data. Kemudian tanda yang berikutnya yaitu tanda yang ketiga, yaitu tanda plus hitam, yaitu terletak di pojok kanan bawah di sini. Nah, di sini digunakan untuk mengcopy data atau mengcopy rumus, nanti bisa. Apabila kita drag ke bawah, dan nanti akan tercopy datanya. Dengan catatan tadi plusnya pointernya diletakkan di pojok kanan bawah. Kemudian selanjutnya untuk mengatur daripada lebar dan kolomnya ini bisa kita atur secara manual. Ini ya, secara manual kita drag, kita posisikan kursornya, mouse-nya itu diletakkan di antara kolom-kolom ini. Misalkan yang kita lebarkan itu adalah kolom B, berarti mouse-nya, kursornya ini terletakkan di antara B dan C sampai muncul tanda panah kanan kiri. Kemudian apabila kita ingin mengatur barisnya juga sama, ya. Ini secara manual. Kalau kita mengatur bersama-sama dengan ukuran yang sama, maka kita blok kolomnya. Di sini kita blok. Ya. Kemudian kita gunakan perintah mengatur, berarti format. Jadi format cell. Nah, ini kita muncul di sini format. Ya, kita klik. Nah, sini ada muncul kolom width. Kolom width itu untuk mengatur lebar. Kita atur, misalkan kita buat 3. Kita ketik 3, kemudian kita klik OK. Maka ukurannya itu dari kolom-kolom yang kita blok semuanya menjadi 3. Untuk membatalkannya kita klik undo. Kita klik undo. Ya, undo. Nah, kemudian kita akan memformat data-data di sini. Misalkan kita akan memformat 11 ini. Ya, kita akan 11 ini menjadi rupiah misalkan. Nah, caranya gimana? Melalui format juga. Jadi dari tab home ini muncul di sini cell, grupnya cell, klik format. Nah, di sini kita pilih format cell. Format cell. Ya. Kemudian tunggu sejenak. Nah, kemudian kita dari formasi ini kita tampil namanya jendela lembar kerja di sini, jendela tabnya di sini. Kita pilih accounting, ya. Kemudian ini desimal plus menentukan desimalnya berapa, simbol ini untuk mencari formatnya. Ini dolar, ini muncul dolar, berarti munculnya nanti dolar 11, desimalnya 2. Kalau ingin kita RP ya kita cari di sini. Kita ketik R aja, R biar cepat. Kita cari RP Indonesia. Nah, ini RP Indonesia, desimalnya 2 atau 1 ya, atau 0. Nah, kita misalnya desimalnya 0 ya, kita hilangkan sampai 0.
kemudian klik OK. Nah, ini RP11. Jadi RP-nya nanti tidak diketik RP titik, tidak. Kalau kita ketik RP nanti berarti datanya dianggap data label. Kemudian format yang lain, misalkan ini saya 110 ini saya beri keterangan buah misalkan. Kita tidak ketik 1 buah, tidak. Kita blok. Sama format cell, kemudian kita klik format number, ya, format cell number. Nah, kita pilih custom di sini, custom, kemudian kita pilih salah satu, ya, salah satu misalkan, terus kita hapus saja, kita ketik tanda pagar, tanda pagar spasi. Nah, kita ingin memberikan buah misalnya, keterangan buah, tanda petik, ketik buah, terus tanda petik. Nah, ini nanti muncul 1 buah, kita klik OK. Nah, ini cara mengatur format angka, ya, sesuai dengan keinginan kita. Kemudian selanjutnya format tanggal ini bisa kita rubah, ya. Misalkan contohnya ini kita blok 2, ya, ini nanti yang satu pasti tidak berubah. Kita klik format cell, kemudian kita pilih number, date. Nah, di sini kita rubah 14, ini 14 tanggal bulan tahun, kita klik, kemudian klik OK. Nah, 10 Desember ini tidak berubah karena ngetiknya salah, ya, ngetiknya salah. Kemudian jamnya juga bisa kita format cell, ya, jam. Nah, kita tampilkan formatnya bagaimana, kita atur dari sini, ya. MPM misalkan, ya, ini kemudian diklik OK. Nah, ini cara pengaturan format data yang ada di dalam Microsoft Excel. Kemudian selanjutnya kita akan praktek membuat tabel garis, ya. Misalkan kita dari tabel barisnya itu adalah dari C, D, E, F misalkan, kita blok, ya, sampai 11 misalkan. Kalau kita langsung bisa, ya, kita klik tanda ini button border, atau kita gunakan format cell. Jadi ada beberapa langkah, kita gunakan format cell juga bisa, format cell. Nah, kita pilih border, ya. Kalau kita gunakan ini langsung, ya, ini udah langsung jadi, tapi tidak bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Ini standarnya. Kalau kita ingin merubah, ya kita harus batalkan dulu aja, ya, kita blok pakai format cell. Misalkan kita pilih border, ya, misalkan tepinya ini saya beri stylenya yaitu double garisnya. Kemudian warnanya kita rubah, warnanya misalkan merah. Nah, untuk menampilkan tepinya ini kita klik outline. Nah, otomatis muncul. Kita klik OK. Nah, ini udah muncul. Kemudian kita buat lagi garis tegaknya, ya, misalnya kita blok lagi yang tegak tengah ini, kita klik format cell, kemudian kita beri tegak tengahnya ini kita misalkan garisnya biasa saja, ya, kita warnanya ganti biru. Nah, yang kita pilih yang tengah ini aja, kita klik OK. Kemudian saya ingin membuat garisnya di sini, nah, kita blok format cell, garisnya di sini. Kalau ingin ada garisnya semuanya,
ya kita pilih dulu yang tipis misalkan, terus kita pilih warnanya misalkan hijau, kita klik di tengah di sini. Nah, muncul di sini, kita klik OK. Nah, ini udah muncul ya. Kalau saya ingin menghendaki yang garis yang pertama ini berbeda ya, kita blok aja di sini satu baris, format, cell. Ya, kemudian di sini yang kita blok ini akan muncul di sini. Nah, ini kita akan rubahnya di sini karena ini garisnya ternyata di bawah, ini berarti di bawah. Kita rubah misalkan ikut yang double, ikut yang merah misalkan, merah ini. Tab merah, kita klik pada posisi yang bawah ini, kita klik OK. Ingin menghilangkan garisnya tengah ini ya, kita blok, format, cell. Nah, kita hilangkan garisnya yang tengah ini, kita klik lagi, kita klik OK sampai hilang. Nah, ini cara membuat garis. Nah, sekarang kita langsung mempraktekkan ya, kita hapus dulu ya, kita hapus dulu datanya. Untuk menghapus baginya kita blok, kita delete. Nah, datanya yang terhapus tapi garisnya ini belum terhapus. Jadi untuk menghapusnya bagaimana ya, kita blok aja, format, cell, kita pilih none, langsung klik OK, nanti langsung hilang semuanya. Itu kita akan praktek, kita akan membuat daftar nilai misalkan. Jadi untuk judulnya masih setengah, kita ngetik awalnya masih di kolom A baris ketik ke-1 atau A1, sel A1, maka kita klik di sini ya. Kemudian kita ngetik daftar nilai ujian akhir semester misalkan. Kemudian kita enter. Nah, terus di bawahnya tahun akademik 2020 2021, enter ya. Ini menangkakannya nanti. Kemudian di kolom A baris keempat ini kita buat judulnya dulu, yaitu nomor, kita singkat NO saja. Kemudian name ya, kemudian tab ya, nama mahasiswa misalkan. Ya, ini biar tetap ini ya, kita mau tetap ngetiknya di kolomnya urut ya. Ini misalkan nilai, kita enter. Nah, kemudian selanjutnya nilai di sini ada nilai tugas 1, 2, 3, nilai UTS, nilai UAS misalkan. Kita buat dulu nilai tugas 1. Nah, ini kita copy aja. Atau kita singkat aja TGS1, menyingkat. Nah, kita copy tugas 1, 2, 3, 4, langsung kita copy. Kemudian UTS, kemudian UAS, dan ini rata-rata Nah, kemudian kita atur ya, misalkan kolomnya sampai sampai I, nanti bisa ditambah. Kemudian nilainya ingin kita tengahkan di antara tes 1 sampai rata-rata, maka di nilai di sini di D4 ini kita blok sampai rata-rata. Kemudian kita klik yaitu Merge and Center. Klik, ini udah otomatis tengah ya. Kemudian nama ini bisa diatur lebarnya, diklik drag aja gini ya. Kemudian name-nya ya. Kemudian nomornya ini ya, kita
buat mulai nomor satunya kan di A6 ya. Berarti kita klik di A6 di sini. Untuk membuat nomor otomatis bisa kita gunakan beberapa cara. Cara yang paling gampang yaitu kita klik ketik tanda petik, ketik angka 1, kemudian di copy. Kopinya tadi diletakkan di pojok kanan bawah di sini, kita drag ke bawah. Di pojok kanan akan muncul angka 5, 6, 7 dan seterusnya sesuai dengan keinginan kita. Ya, misalkan ini ya. Ini otomatis rata kiri karena ini dianggap teks ya. Kalau ingin menengahkan ini ya kita klik center. Ya. Kemudian name, ya name kita isi ya bebas. Kemudian untuk mengatur ini nomor nama mahasiswa supaya di tengah-tengah di sini kita blok satu persatu, kita blok, kemudian klik merge and center. Otomatis jadi merge center itu menggabungkan sel ya. Menggabungkan sel. Nah, ini kok di bawah pengen di tengah. Ya kita atur perataannya menggunakan di sini middle aligns ya, kita klik otomatis tengah. Nah, name juga sama. Ya. Nah, kalau ingin bersamaan bagaimana? Bersamaan kita copy perintah aja ya, misalkan nama di sini, nama bersama ini kita mengcopy formatnya dari name ini. Kita klik format painter. Ya, kemudian kita blok nama mahasiswa ke baris kedua di sini. Nah, udah otomatis. Nah, kemudian untuk menengahkan judulnya di sini sama seperti tadi, kita blok sampai I ya. Klik merge and center sampai setengah, kita blok lagi, klik merge and center. Nah, untuk mengatur hurufnya nih, ukuran maupun jenisnya, kita langsung aja di blok antara baris pertama dan kedua. Nih. Kita atur misalkan hurufnya misalkan Arial, ukurannya misalkan 15, warnanya misalkan biru, nah, tebal. Nah, kemudian untuk mengatur kalau hanya mengatur satu ya kita klik aja di sini misalkan biru misalkan, ini udah otomatis. Tapi kalau ingin mengatur banyak sampai di sini ya kita blok, kita atur misalkan 10 ya, misalkan 10, kemudian ini area misalkan. Nah, kemudian kita atur di tengah kan, kita blok. Kalau beberapa sel ini kita klik center. Nah, selanjutnya kita akan mengatur lebar kolomnya ini supaya sama ya. Karena ini nanti hanya berupa angka nilai, berarti kini terlalu lebar, maka kita blok aja dari D sampai I ya. Dari D sampai I. Kemudian kita atur tadi format sel ya, sel, atau cara lain ya klik kanan format sel. Nah, pengaturannya berarti alignment ya, nah, kita atur maaf salah. Jadi pengaturannya mengatur lebar kolom, berarti format ya ini row height. Nah, ini lebarnya berapa, misalkan kita buat 3 atau 4 ya, kita klik OK. Nah, ini malah keliru, ini row ya, kita undo. Format kolom width ya, kolom width, format kolom width. Nah, kolomnya kita atur, misalkan kita buat 3 misalkan, kita ketik 3, kita klik OK. Wah, ini terlalu kecil, mepet ya, kita kurangi aja. Format kolom width 5. Nah, ini udah. Kemudian
Selanjutnya kita akan membuat garis ya, membuat garis. Caranya kita blok dulu, kita blok format cell, border ya, border. Nah, seperti tadi. Garisnya misalkan tebal, warnanya hijau misalkan. Yang tengahnya kita beri garis yang tidak begitu tebal, yang normal. Kemudian warnanya kita buat biru misalkan. Kita klik OK. Nah, kemudian garisnya ini kita buat sendiri-sendiri ya. Ini kita blok, format, cell, kita buat warna hijau juga ya, warna hijau. Kita klik OK. Oh, ini juga masih kelihatan, ini satu ini, format, cell, kita klik yang atas ini. Warnanya berbeda, kalau ingin warnanya sama kita rubah dulu warnanya hijau, baru kita klik bordernya di sini, kita klik OK. Nah, ini kurang lebar. Nah, kalau ingin kita mengedit sebentar, ini misalkan ini kita beri garis lagi, bisa kita blok, kita format, cell. Nah, kita akan memberikan garis tengahnya di sini, berarti kita pilih garisnya dulu, stylenya dulu, tipis saja, misalkan warnanya coklat misalnya. Nah, kita klik di sini ya, tengahnya ini kita klik OK. Nah, ini tinggal nanti ngisi datanya. Misalkan kita mengatur rata-rata ini kita edit ya, kita klik dulu di rata-rata di sini. Ngeditnya ada beberapa cara. Kita langsung klik di sini, bisa di formula bar di sini, kita spasi, misalkan ini rata-rata, duanya kita hapus, kita delete, kita enter. Nah, ini melebihi. Kalau rata-rata ini pengen nanti geser ke bawah, nah berarti kita klik dulu di rata-rata, kita klik wrap tag, jadi memindahkan tag sesuai dengan lebar kolomnya. Nah, ini otomatis rata-ratanya di bawah. Nah, sekarang tugas satu ini kok di bawah, kita atur lagi, kita blok, kita klik middle. Nah, ini udah jadi ya. Untuk pengisian datanya ya, kita asik datanya seperti biasa ya. Kita ketiknya datanya misalkan di B ya, kita ketik datanya di sini, terus di sini dan seterusnya. Itu dengan perintah klik tab file, kemudian kita klik save. Kita beri nama filenya, ini extensionnya itu XLSX, kita beri nama misalkan daftar nilai. Kemudian kita pindahkan direktori di mana kita menyimpan data tersebut, misalkan kita taruh di folder direktori D. Kemudian kita simpan di dalam materi ya. Nah, apabila belum ada foldernya materi Excel, nah kita bisa membuat terlebih dahulu, yaitu folder yang akan kita masukkan, yaitu kita klik new folder di sini. Nah, kita ketik materi Excel misalkan. Kita enter, nah kita open. Nah, data kita nanti akan masuk ke dalam komputer C, direktori D, folder materi Excel. Nama filenya daftar nilai. Kita langsung klik save. Ya, setelah selesai kita tutup ya, kita tutup.
apabila kita ingin melihat, ya, kita melihat bisa klik open, ya, klik open, yaitu diklik Windows Explorer-nya, kemudian kita cari tadi di data D, kemudian di materi Excel. Ini ya, kita buka, double klik, ini kita langsung double klik aja. Ya, ini datanya sudah tampil, ya. Saya kira materi saya dari pembelajaran ini kita cukupkan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.